Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi laut, yaitu yang pertama upaya pelestarian lingkungan laut, yaitu ada 6. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menangkap ikan secara berlebihan, tidak merusak terumbu karang saat berwisata di laut, menjaga kelestarian ekosistem air laut, menjaga kelestarian terumbu karang, menjaga kelestarian ganggang laut. Pencemaran lingkungan laut, yaitu ada 6 juga: partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian dan perumahan, kebisingan, penyebaran organisme invasif atau asing. Baik, lanjut. Epipelegik, lapisan laut yang berada di permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Lapisan ini juga disebut zona sinar matahari atau zona fotik. Ciri-ciri zona epipelegik memiliki intensitas cahaya matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Hampir semua produksi primer di laut terjadi di sini. Rumah bagi bagian besar kehidupan akuatik. Organisme yang hidup di zona epipelegik: plankton, rumput laut, terapung, ubur-ubur, tuna, banyak hiu, dan lumba-lumba. Peran alga di zona epipelegik, yaitu ada 2: bertanggung jawab untuk ketersediaan makanan bagi organisme yang hidup di laut, memproduksi setidaknya 50% dari total oksigen yang berada di atmosfer bumi. Yaitu lanjut lagi ke slide yang kedua. Mesopelegik adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona senja atau zona pelegik tengah. Ciri-ciri zona mesopelegik: hanya mendapatkan sedikit cahaya matahari, suhu berkisar antara 5-4 derajat Celcius. Air bergerak lambat. Banyak organisme yang hidup di zona bersifat bioluminescensi. Organisme yang hidup di zona mesopelegik yaitu ada 5: bakteri heterofik, ikan todak, cumi-cumi, Anarchidae, beberapa spesies satong. Yang kedua yaitu mesopelegik. Penelitian di zona mesopelegik. Zona pelegik ditemukan oleh para peneliti Amerika selama Perang Dunia II. Pada tahun 1942, zona mesopelegik merupakan tempat para ahli pertama kali mencatat keberadaan makhluk bercahaya. Peran zona mesopelegik. Zona mesopelegik menyerap sekitar 25% dari karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan mendorongnya ke laut dalam. Zona mesopelegik relatif tidak tersentuh dari penangkapan ikan komersial. Lanjut yang ketiga, bathypelagic. Bathypelagic adalah zona laut yang berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Zona ini berada di lereng benua. Ciri-ciri zona bathypelagic: sinar matahari tidak bisa menembusnya, tidak ada produsen primer oksigen, dapat dari pendaratan, termolen cahaya yang ada berasal dari bioluminescensi hewan. Fauna di zona diplegic: paus besar, hiu, cumi, dan gurita, hewan yang tidak memiliki mata. Bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah dan di samping. Yang keempat, abyssal pelagic. Abyssal pelagic adalah zona laut yang berada di kedalaman 4000 meter. Zona ini juga disebut sebagai zona laut sebagai sangat dalam. Ciri-ciri zona abyssal pelagic: tekanan air laut sangat besar, tidak ada cahaya matahari, suhu sangat dingin, jarang ditemukan kehidupan, tidak terdapat tumbuhan. Kehidupan di zona abyssal pelagic yaitu ada 2: hewan laut yang dapat hidup di zona ini cenderung pipih dan panjang.
Materi di BTS sangat halus, beberapa sejenis lumpur yang kemerah-merahan.